Halo, Rizky Armanda. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Syukurlah. Lagi ada kegiatan apa sekarang, Rizky? Eh, Tidak ada sih Kak, ini cuma kegiatan sama kakak lah ini. Oh, oke. Hari ini nggak ada jadwal gitu? Eh, Kosong jadwal Kak ini hari Kak. Berarti bisa lah kita melakukan konseling individual ya saat ini. Ya, mudah-mudahan aja bisa Kak, Iya. tanpa ada terkendala apapun. Oh, oh. Oke, jadi kenalkan dulu. Kita pastinya udah saling kenal juga kan, tapi aku kenalin dulu Ya juga. Kak. Jadi nama saya Sarah Noverta Rahel Purba. Saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Negeri Medan, Sambuk 2020, tepatnya lagi semester 3. Jadi saya dengan senang hati untuk memberikan bimbingan konseling individual kepada Rizky, di mana Rizky di sini kan korban dari bencana alam longsor ya, kalau nggak salah ya. Iya Kak, betul Kak. Iya, jadi semoga dengan kegiatan ini saya mengharap Rizky bisa semakin membaik, semakin sedihnya hilang juga. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke konseling itu, uh, ada baiknya kita tahu dulu nih perasaan Rizky. Kalau saya sekarang perasaan saya senang bisa bertemu dengan Rizky walaupun secara individual dari Zoom. Nah, saya pengen tahu nih, perasaan Rizky sekarang itu gimana sih? Ya, pada saat ini perasaan saya sih Kak, ya kalau dikatakan baik ya sedang tidak baik-baiknya, kalau dikatakan bahagia ya cukup bahagia, kalau dikatakan bersyukur ya insya Allah bersyukur Kak. Oke, jadi kalau terkait bencana alam yang sudah Rizky alami, perasaan Rizky terkena dari musibah ini gimana sih Rizky? Nah, jadi kalau perasaan saya ketika mengalami musibah ini Kak, ya sangat sedih lah Kak. Mengapa gitu Kak? Karena kan kita semua tidak menginginkan yang namanya musibah Kak. Cuman gimana lagi kan, yang kuasa punya kehendak untuk melakukan musibah tersebut Kak. Mungkin ya ada teguran lah untuk kita semua gitu Kak. Terkhususnya daerah yang terkena longsor itu Kak. Oke, oke. Jadi saya masih belum paham sekali nih dari kronologi permasalahan bencana alam yang Rizky alami. Bisa nggak Rizky ceritain kemarin Rizky itu berada di mana sih pada saat bencana itu datang? Nah, jadi kalau kronologisnya itu pun saya tidak tahu persis Kak, karena pada saat itu posisi saya sedang main-main ke kampung sebelah Kak. Nah, jadi setelah saya mau hendak pulang, beberapa warga ataupun uh, petugas-petugas itu Kak mengasih apa Kak himbauan bahwasanya dilarang memasuki daerah tersebut radius sekian meter karena terjadinya tanah longsor, begitu Kak kurang lebih kronologisnya. Oke, berarti kemarin Rizky tidak ada di lokasi rumah, begitu ya? Iya Kak. Oke, jadi pada saat Rizky lagi di luar, nggak ada di rumah, orang tua Rizky di mana? Pada saat itu orang tua Rizky sedang bekerja, Kak. Apakah orang tua Rizky bekerja jauh dari rumah atau dekat? Ya, kalau Rizky hitung-hitung jarak kerjanya dari tempat tinggal ke kerjanya gitu, Kak, makan waktu kurang lebih 1 jaman gitu lah, Kak. Oh, lumayan jauh juga ya kalau 1 jaman juga. Nah, setelah Rizky merasakan adanya guncangan hebat nih sebelum longsor itu datang, apa yang Rizky pikirkan tuh? Apa yang Rizky pikirkan dan apa yang Rizky rasakan pada saat guncangan hebat itu datang? Ya, pada saat guncangan itu datang, Kak, perasaan saya pribadi ya merasa takut gitu, Kak, dan was-was apakah uh, bencananya itu akan berdampak seterusnya ataupun khusus itu hari aja Kak. Maksudnya perasaan saya pokoknya khawatir lah Kak, khawatir dan was-was lah Kak. Oke, khawatir ya. Jadi perasaan selain dari khawatir, Rizky merasa hancur nggak pada saat itu? Kalau dikatakan hancur sih ya cukup hancur sih Kak perasaannya Kak. Oke.
Jadi, setelah jadi kejadian itu, perasaan hancur juga ada, sedih juga ada. Ada nggak perasaan trauma yang Rizky alami dari musibah itu? Ya kalau Rizky pribadi ya perasaan trauma tuh ada Kak. Karena kan kita sebagai insan yang memiliki perasaan apa gitu Kak, lemah lembut ataupun apa kan, kita selalu berpikir, ih gimana ya kalau misalnya bencana ini datang, posisi saya lagi sedang tidur ataupun sedang kegiatan apa lah gitu Kak. Maksudnya yang tidak bisa terjangkau oleh orang lain gitu Kak. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau boleh tahu sekarang Rizky ini, kelas berapa Rizky? Kalau saat ini saya sedang menduduki bangku di kelas 2 SMK Kak. Oke, kelas 2 SMK. Nah, pertama kali Rizky merasakan musibah itu udah umur berapa? Nah, jadi pada saat musibah itu terjadi, Kak, saya berada di umur kurang lebih 16 tahun gitu, Kak. Oke, 16 tahun cukup muda juga ya. Nah, Iya, Kak. jadi, apakah saat ini Rizky masih masih merasakan yang namanya trauma itu? Ya kalau dikatakan masih memiliki trauma itu ya sekarang sudah lambat laun mulai berkurang lah, Kak, rasa trauma itu. Karena juga Rizky membaca sebuah artikel tentang bencana-bencana itu, bahwasanya bencana itu akan bisa kita atasi apabila kita sering-sering berdoa ataupun merawat lingkungan sekitar gitu Kak. Jadi ya secara perlahan sedikit demi sedikit perasaan trauma itu hilang Kak. Oke, dia perlahan-lahan, nggak, instan gitu ya Rizky ya? Oke, jadi, bagaimana upaya Rizky untuk bisa menghilangkan rasa trauma yang Rizky alami? Ya kalau ditanya bagaimana perasaannya untuk menilai rasa trauma itu Kak, ya dengan mencari apalah Kak, hobi-hobi baru gitu Kak. Maksudnya yang bisa menghilangkan rasa trauma itu biar untuk tidak kembali lagi Kak ke dalam pikiran saya Kak. Ya dengan melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan kegembiraan, kebahagiaan, dan sering berkumpul dengan orang lain untuk menceritakan ini. Jadi secara tidak langsung perasaan trauma itu akan hilang Kak dengan sendirinya. Oke, itu solusi yang terbaik yang menurut Rizky. Nah, setelah Rizky melakukan solusi itu, upaya itu, apakah itu bisa menghilangkan perasaan dari trauma Rizky itu tadi yang Rizky rasakan? Apakah itu bisa menghilangkan? Ya mudah-mudahan dengan kita selalu berkomitmen untuk menghilangkan rasa trauma itu Kak, ya mudah-mudahan aja lah bisa hilang Kak. Oke, kita berharap sama-sama ya. Oke, jadi dari kejadian tersebut yang sudah Rizky alami longsor tadi, apakah ada penyesalan yang terjadi dalam diri Rizky? Ya kalau dikatakan penyesalan sih ya ada Kak. Kenapa? Karena kan salah satu teguran itu yaitu kita telah merusak lingkungan sekitar gitu kan Kak. Maha Kuasa sudah menciptakan lingkungannya dengan baik, menciptakan alam ini dengan baik. Kita dengan senonohnya merusak alam sekitar Kak. Jadi kita mendapatkan teguran. Jadi kalau dikatakan penyesalan itu ya ada sih Kak rasa penyesalan itu. Oke, pasti ada ya. Nah, setelah dari awal sampai sekarang kita berbincang-bincang, Rizky sudah menceritakan kejadian yang sebenarnya. Nah, sekarang gimana perasaan Rizky setelah bicara dengan saya? Ya kalau perasaan saya setelah kita tadi berbincang-bincang Kak, perasaan saya pada saat ini ya cukup bahagia Kak, karena saya bisa meluapkan beberapa jawaban dan Kakak juga bisa menanyakan bagaimana kondisi ketika kejadian itu terjadi. Jadi kan saya sekiranya bisa untuk mencurhatkan lagi gitu Kak, isi hati saya yang selama ini saya pendam-pendam gitu Kak. Oke, terima kasih juga sudah terbuka kepada saya ya Rizky. Nah, setelah kita sudah bahas, jadi apa nih harapan dari Rizky ke depannya? Untuk diri sendiri dulu, kemudian juga dengan orang-orang yang ada di sekeliling Rizky. Apa harapannya? Ya kalau ditanya harapan, harapan saya untuk kedepannya Kak, ya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dan lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan menjaga lingkungan sekitar untuk uh, kebaikan kita bersama dan untuk
masyarakat di sekeliling saya itu ya sama-sama kita menjaga lingkungan kita ini agar sekiranya bencana ataupun beberapa kejadian itu tidak dapat terjadi lagi di daerah saya, Kak. Mungkin itu saja, Kak. Oke, baiklah Rizky. Jadi saya bisa dengan senang hati juga sudah menerima cerita Rizky juga, keluhan Rizky juga. Saya harap dengan adanya konseling individual ini, Rizky bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jangan sampai tertekan lagi seperti kemarin itu. Oke, baiklah Rizky. Saya rasa cukup sekian dulu konseling individual yang bisa saya lakukan dengan Rizky. Lain waktu saya juga akan melakukan kegiatan ini. Senang terbuka dengan Rizky dan menanyakan pendapat dan kabar Rizky. Itu saja yang bisa saya sampaikan Rizky. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat siang dan terima kasih Rizky. Selamat siang, Kak, dan terima kasih kembali. Oke.